entah itu orang yang ganteng kayak Pak Guru ataupun tidak ganteng. Sebaik-baik kamu, orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini yang berbahagia ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kenikmatan, banyak sekali kerahmatan. Dengan taufik dan hidayahnya kita sampai di Ramadan yang insya Allah sudah akan berakhir ini dengan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kita beribadah. Dan mari bersama kita syukuri segala apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita dahulukan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hamdalah kita senantiasa timbul dari hati kita yang ikhlas menerima apa yang diberikan Allah dengan syukur. Kemudian insya Allah akan menambahkan kebaikan kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah akan kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan adab ketika kita berbicara kepada orang lain. Anak-anakku yang sedang berbahagia di rumah masing-masing, banyak sekali sebenarnya apa yang harus kita pertimbangkan, apa yang harus kita terapkan ketika kita berbicara kepada sesama kita, baik itu kepada keluarga, kepada teman-teman, bahkan kepada orang-orang sekeliling kita, kepada Bapak Ibu guru kita. Banyak sekali. Dan insya Allah di kesempatan ini beberapa saja akan saya sampaikan, dan semoga yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan ketika apa yang nanti saya sampaikan ada banyak kekurangan, mohon Bapak dan Ibu guru serta Bapak-bapak Ibu di rumah berkenan untuk memberikan koreksi, memberikan nasihat, mengingatkan apa yang sekiranya harus diperbaiki bersama-sama. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah perkataan disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan seorang insan, manusia itu titik beratnya, intinya adalah fi hifdzil lisan, terletak pada kepandaiannya dalam menjaga lisannya, agar apa? Agar lisannya senantiasa memberikan kebaikan. Lisannya menjauhkan dirinya dari hal-hal yang buruk, dari perkataan khususnya, dan hal yang lain sebagainya. Dan semoga di Ramadan yang mulia ini kita senantiasa dilatih oleh Allah, dilatih oleh amalan kita setiap hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menjaga lisan khususnya, dan menjaga amal soleh kita pada umumnya sekalian. Anak-anakku yang berbahagia, di antara beberapa resep, di antara beberapa tips atau cara mempermudah mengingat, di kesempatan ini akan saya sampaikan cara sederhana agar kita dapat menerapkan adab ketika kita berbicara
Dan insya Allah ketika kita bisa menerapkan hal-hal tersebut, Allah akan senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dan ibu-ibu yang ada di rumah serta bapak-bapak juga tidak lupa. Yang pertama, marilah di sini Pak Guru mengajak kita bersama-sama menerapkan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seharian kita, agar apa? Agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Terlebih yang kita harapkan, apa yang kita sampaikan bisa mencegah sebuah kemungkaran. Paling tidak mengajak kebaikan dalam diri kita sendiri dan mencegah kemaksiatan, kemungkaran yang ada di hati kita masing-masing. Hadirin para pendengar, Bapak dan Ibu serta anak-anak yang berbahagia. Yang ketiga sifat Rasul adalah fatonah. Fatonah yang artinya adalah cerdas. Bagaimana orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di antaranya kita bisa belajar dari sifat cerdasnya para Rasul dalam menerapkan adab kita berbicara setiap hari adalah menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, menyesuaikan bagaimana suasana ketika kita harus berbicara. Kita berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, mari kita berbicara dengan penuh hormat. Penuh hormat, apalagi dengan orang tua kita masing-masing, kepada bapak dan guru kita masing-masing. Kalau kita pakai bahasa Indonesia yang halus, jangan teriak-teriak, iya kan? Kemudian kalau kita di rumah atau di sekolah pakai bahasa Jawa, kita bahasa Jawa yang bagus, utamanya pada bapak dan ibu guru, serta kemudian kepada orang tua kita di rumah, dan juga untuk saudara-saudara yang lebih dewasa. Kita menghargai, kita menghormati dengan perkataan kita agar menampakkan rasa hormat kita kepada mereka. Kemudian yang kedua, kita berbicara dengan penuh penghargaan kepada sesama kita, maksudnya sesama umurannya, sesama pergaulannya. Kita berusaha ketika kita berbicara dengan mereka, jangan sampai ada kita meremehkan, jangan sampai kita memandang sebelah mata, baik dengan siapapun itu, entah itu lebih pandai, entah itu tidak lebih pandai dari kita, entah itu orang yang ganteng kayak Pak Guru ataupun tidak ganteng, tetap kita berbicara dengan penuh penghargaan, mendengarkan dengan baik tanpa meremehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berusaha berbicara dengan penuh kasih sayang kepada yang lebih muda dari kita semuanya, utamanya adik-adik kita. Dan untuk bapak ibu serta bapak ibu guru semuanya berbicara dengan anak muridnya, insya Allah seperti yang sudah diajarkan ustadz-ustadzah, bapak dan ibu guru di sekolah, ketika berbicara dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Ya walaupun kadang marah-marah juga, tetapi bukan marah intinya, tetapi menampakkan sebuah perhatian agar apa? Kita semuanya diajari lebih baik, diajak lebih baik, agar apa yang salah kita bisa memperbaiki, kemudian apa yang sudah baik bisa kita kembangkan. Bapak Ibu serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, kemudian penuh kasih sayang kepada yang lebih muda, juga kita harus menerapkan di mana sih kita berbicara. Utamakan banyak senyum ketika kita berbicara di kesempatan yang berbahagia, ya kan? Itu mungkin pesta-pesta pernikahan lah,
ataupun mungkin sedang buka bersama, kita utamakan banyak ramahnya, banyak senyumnya, dan bicaranya dengan jelas tanpa mengesampingkan adab-adab yang sudah kita pelajari di atas. Kemudian jangan banyak bicara dan jangan keras-keras ketika kita ada dalam posisi keadaan berduka, apalagi banyak tertawa. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian sifat yang keempat para rasul adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan ayatnya Allah, menyampaikan pesannya Allah, menyampaikan ajarannya Allah tanpa menyembunyikan kepada umat-umat mereka masing-masing. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya punya sifat tabligh ini, menyampaikan kepada kaumnya masing-masing. Dan apa yang kita bisa pelajari adalah mari kita berusaha dengan sebaik mungkin setiap apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan dengan siapapun itu menjadi perantara kebaikan untuk diri kita, untuk orang lain di sekeliling kita, baik kebaikan yang berhubungan dengan dunia, juga kebaikan syukur-syukur sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya ketika kita bicara ramah, tamah, saling asah, saling asuh, saling asih. Insya Allah suasana hidup kita akan menjadi tenang dan nyaman, banyak teman, banyak berteman, rukun, damai dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sedikit apa yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga menjadi kebaikan wabil khusus untuk Pak Guru pribadi, dan alhamdulillah sekali apabila Allah menjadikan kebaikan juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segala kebaikan hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan Pak Guru mohon maaf. Semoga di akhir Ramadan ini kita bisa selalu sehat dan lancar dalam menjalani Ramadan kita, dan senantiasa Allah memberikan barokahnya menerima segala ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.